Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang, Senin 30 Agustus 2021, bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 8 dan ayat 14. Saya bacakan firman Tuhan ini demikian. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, Anda mau wariskan apa? Saudara-saudari, beberapa minggu yang lalu kita dikejutkan dengan tindakan seseorang yang menyumbangkan sejumlah besar uang kepada pemerintah daerah. Uang itu adalah warisan yang ditinggalkan orang tuanya, katanya, dengan maksud dan pesan supaya dana itu digunakan menanggulangi pandemi COVID-19 di daerah itu yang memang sedang mencemaskan. Peristiwa itu disaksikan oleh penguasa, diundang penguasa daerah, dan banyak hati yang berbunga-bunga mendengar berita itu yang diliput oleh media massa sehingga viral. Andai kata terwujud benar sumbangan itu, maka itu satu peristiwa luar biasa. Saudara-saudari, berbagai cara orang mewariskan sesuatu yang berharga antar generasi. Seperti kita kenal, sering dengar ucapan presiden pertama negeri kita ini, Bung Karno, berkata, "Ku titipkan negeri ini kepadamu." Demikian katanya. Kita juga bisa mengagumi warisan presiden kedua, Soeharto, yang dihimpunkan dalam satu bangunan kompleks Masjid Atin di kompleks depan gerbang Taman Mini Pondok Indah, Pondok Gede. Silakan Bapak Ibu mungkin sudah beberapa kali ke sana menyaksikan warisan yang ditinggalkan oleh Presiden Soeharto. Saudara-saudari, bulan Agustus bagi GKI Kuitang dicanangkan bulan syukur berkenaan dengan HUT GKI Kuitang ke-92. Bersamaan dengan itu juga HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Saudara-saudari, sebelum bulan Agustus ini berlalu, sejenak kita renungkan tema yang berbunyi, Anda mewariskan apa? Tema kita ini sangat fleksibel, seperti mewariskan kepada anak kita, apa yang kita wariskan? Kepada jemaat kita, apa yang kita wariskan?
kepada negeri kita. Dan itu saya rasa bulan Agustus ini boleh menggugah hati kita. Untuk itu, kita coba simak apa yang dikatakan Raja Daud tentang warisannya kepada umat Israel sebagai satu bangsa, khususnya kepada Salomo sebagai anak pengganti duduk di takhta kerajaan Israel. Daud, Raja Israel, sudah tua. Dia sadar usianya akan berakhir. Sebagai raja, dia setia dan takut akan Tuhan. Kita bisa saksikan berawal dari saat dia mengalahkan Panglima Goliat yang tinggi besar. Dia mengalahkan dengan nama Tuhan. Dan dia menjadi pahlawan dalam pemerintahan Raja Saul. Dia pahlawan yang tangguh. Dan akhirnya dia mewarisi tahta kerajaan Israel yang ditinggalkan oleh Raja Daud karena dia dipilih oleh Tuhan. Setelah dia menjadi raja, ibadah kepada Tuhan diaturnya dengan baik. Dengan kaum Lewi dibagi-bagi. Banyak mazmur dan nyanyian yang digubahnya untuk memuji Tuhan. Selain kekuasaan, kebesaran, kemakmuran kerajaan Israel, ada satu rencananya ke depan, yaitu membangun rumah untuk tempat tabut perjanjian disimpan. Karena pada masa pemerintahannya, tempat tabut itu tidak menentu. Rencananya rumah yang besar itu indah dengan segala peralatan dan perkakas yang indah, di mana nanti tabut perjanjian itu disimpan, dan sekaligus rumah itu menjadi tempat ibadah kepada Allah. Bahan-bahannya terbuat dari emas, perak, batu permata, besi, kayu, dan rupa-rupa kain yang mahal dan kulit binatang. Maka untuk itu Daud telah mengumpulkan bahan-bahan itu dan bersama dengan denah rumah itu. Maka tiba saatnya semua itu diwariskannya kepada umat Israel dalam pimpinan pemerintahan Salomo, raja yang menggantikan dia. Dengan itu berarti Daud mewariskan rasa takut dan setia kepada Tuhan dalam kejayaan, kemakmuran kerajaan. Ibadah menjadi satu pembangunan iman yang sangat megah dan agung, yang terlihat dan dapat diteladani melalui kehidupan Raja Daud. Selain itu, dia juga mewariskan materi, emas, perak, dan uang dengan tujuan semua itu memuliakan Tuhan. Itulah yang diwariskan Raja Daud kepada Salomo anaknya yang melanjutkan memerintah bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bulan Agustus ini akan berlalu, tetapi janganlah perhatian kita berlalu untuk jemaat GKI Kuitang yang baru berulang tahun ini, atau jemaat-jemaat di mana Anda bergabung. Dan janganlah perhatian kita berlalu lewat begitu saja untuk masyarakat dan negeri tercinta ini, walaupun bulan Agustus sudah berlalu. Apa yang kita perjuangkan untuk kita wariskan bagi jemaat kita? Apa yang kita perjuangkan yang akan kita wariskan untuk negeri tercinta ini? Mari kita aplikasikan tema yang berbunyi, Anda mewariskan apa?
dengan pokok berikut. Satu, khususnya teman-teman anggota Jemaat GKI Kuitang, sebutkan apa yang Anda warisi, yang Anda terima warisi pada HUT ke-92 GKI Kuitang. Dan untuk kita semua, 76 tahun kemerdekaan negeri tercinta ini, apa yang Anda warisi dalam negeri kita ini? Yang kedua, apakah Anda setuju untuk mewariskan rasa takut dan setia akan Tuhan kepada anak atau orang di sekitar kita? Dan bagaimana cara Anda mewariskannya? Bagaimana cara Anda mewariskannya? Yang ketiga, sebutkan nilai moral dan nilai material yang Anda wariskan kepada keluarga, kepada jemaat, kepada negeri kita, selain rasa takut dan setia akan Tuhan. Mari kita bawa dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa sungguh kaya yang telah mengaruniakan kehidupan bagi kami, baik pribadi, baik sebagai jemaat, dan warga di negeri kami ini. Selanjutnya kami akan mewariskannya bagi mereka yang menerimanya. Ajar kami untuk mewariskan rasa takut akan Tuhan yang kami tunjukkan melalui tutur kata dan perbuatan kami. Semua yang dapat kami himpun tak lain adalah anugerah Tuhan, baik moral, sikap hidup, maupun harta benda akan kami wariskan bagi orang lain. Semoga semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Kristus Tuhan. Amin.